Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Udah makan siang semuanya? Ada yang udah, ada yang belum ya? Oke. Kita hari ini jamnya juga sudah menjelang siang. Semoga pembelajaran hari ini masih tetap seperti biasa ya. Tetap semangat. Masih semangat nih? Semuanya mesti segar-segar. Ya, apalagi tadi pagi sudah jam olahraga. Jadi sekarang kita masuk pembelajaran sejarahnya. Materi hari ini ada yang masih ingat? Enggak. Masih? Apa judulnya? Tentang apa? Tentang kolonialisme, ya. Nah, oke, jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita cek dulu kehadiran daripada siswa-siswi hari ini. Hadir semua hari ini? Oke. Baiknya kita absensi dulu, ya. Ahmad Inejat, Dede Hatina Putri, Fauzil Mubarak, Khairudin Irfani, Fatul Karim, Fatih Arsa, Zahrul Mirza, Raisya, Rizky Wahyudi, Sakit, Michael Darmawangsa, Muhammad Ali, Muhammad Rehan, hadir Muhammad Rehan, Muhammad Farhan, Farhan yang tidur ya, Maulidin, mana Maulidin? Muhammad Rajib Al-Munzir, Habib Pratama, Naidul Ahmad Nabil, Muhammad Farhan Aulia, hadir, izin, Fatul Rahman, Tegar, Teguh Muhammad Hemi, Rahmat Padapi, Rafiqul, Tazkirul Fatah, Sirajul Huda, Nia Rahayu, Nila Fadranisa, Nisa Binrina, Puspita Munadiati, Riyanda, Media Kasila, Naila Rajifah, Faisal Khairat, Fitri Rahayu, hadir Fitri Rahayu, Tiara Faiza, Muhammad Nabil. Oke, ada yang belum terpanggil? Ada? Ya, oke. Nah, absensi sudah kita lakukan dan banyak yang tidak hadir, ada beberapa yang tidak hadir, ada sebagian yang izin, ya. Nah, yang sakit hari ini alhamdulillah tidak ada. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini kita sudah melihat kemarin mengenai apa? Kolonialisme di Indonesia. Ya. Oke, mengenai kolonialisme di Indonesia. Ada yang masih ingat apa itu kolonialisme? Nah, apa itu kolonialisme? Oke, pendudukan atau penjajahan. Ada berapa negara yang masuk ke Indonesia ketika melakukan kolonialisme di Indonesia? 5. Apa saja? Jepang. Oke, ada 5 negara. Ada Inggris, Spanyol, Portugis, Belanda, dan oke. Nah, jadi semua negara itu berasal dari Eropa ya. Nah, ketika melakukan penjajahan, mereka ketika melakukan pendudukan di Indonesia, otomatis mereka meninggalkan jejaknya. Ada dampak positif dan juga ada dampak negatifnya, ya. Nah, untuk lebih lanjut mengenai dampak positif dan dampak negatifnya, nanti kalian akan mempelajari bersama Ibu Bina, ya. Nah, Ibu ini nanti akan menjelaskan lebih rinci mengenai dampak positif dan dampak negatif dari pendudukan kolonialisme itu di Indonesia. Jadi ada 5 negara
baiknya, ya. Yang mana yang bermanfaat untuk Indonesia dan yang mana yang tidak bermanfaat untuk Indonesia. Nah, udah siap semuanya pembelajaran hari ini? Siap. Nah, jadi untuk lebih lanjutnya sekarang kita serahkan pada Ibu Rupina. Bersama Ibu Rupina nanti kalian akan mempelajari hal-hal yang belum kita pelajari. Oke, baik? Oke, Pak. Siap, Rupina? Oke. Kita serahkan ke Ibu Pina ya. Nah, jadi kalian apa yang tidak tahu nanti silakan bertanya ke Ibu Pina. Oke, silakan Ibu Rupina. Dalam pelajaran ini kita diarahkan nanti untuk melakukan KKPD. Artinya apa? Pengerjaan daripada siswa. Ya, diberikan KKPD-nya, kalian kerjakan nanti lihat dulu mana yang menjadi dampak positifnya, mana yang menjadi dampak negatifnya. Oke? Saya serahkan ke Ibu Pina ya. Silakan Bu melanjutkan pelajaran kita.
Dedi yang maksudnya sama. Dedi maksudnya sama. Saya manusia. Oh Bunda aja enggak? Atau boleh enggak? Pasti enggak robot lagi. Seperti yang Ibu katakan, kalau ada yang tidak paham mengerjakannya boleh ditanyakan ya. Ya, Bu. Siapa yang sudah siap? Boleh presentasi ke depan ya. Kelompok 3, kita ada presentasi ya. Boleh lanjut? Menjadi kita ingin mempresentasikan tentang bangsa Eropa Indonesia pada masa depan. Tujuan utama bangsa-bangsa Eropa Indonesia pada masa kolonialisme adalah untuk menguasai sumber daya alam dan memperluas dagang. Pertama dan paling angka di masa Eropa waktu itu Indonesia yang kaya akan hasil bumi seperti pala, cengkeh, dan lainnya menjadi sasaran utama tanah yang lainnya yang diikuti. Selain itu juga lainnya termasuk monopoli perdagangan Indonesia menyebar
sebagai misi pemberontak dan memperluas wilayah kekuasaan dan pengaruh politik buat. Sekian itu saja. Ada Ya, udah mahal. ditanyakan? Mbak Iro, Bang. Oke. Saya perwakilan dari Polda 2 yang memberikan pertanyaan. Sebutkan dua bentuk perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia terhadap penjajahan kolonial dan masing-masing tokoh yang terlibat. Pada masa dari Indonesia sangat diminati oleh bangsa-bangsa Eropa karena memiliki nilai ekonomi digunakan sebagai masyarakat, obat-obatan, pengawet makanan dan simbol status sosial pada saat itu. Dan pas seperti cengkeh dan ada senang angka di Eropa sehingga harganya sangat mahal. Oleh karena itu bangsa Eropa berlomba-lomba mencari jalan langsung ke sumber Eropa termasuk wilayah Indonesia. Sekian itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok juga karena sudah mempresentasikan hasilnya. Ibu ingin bertanya nih, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Boleh? Kesimpulannya adalah gerakan kebangsaan Indonesia dalam perjuangan panjang ini dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan dan penjajahan kolonial yang dimulai sejak abad ke-19 dan mencapai puncaknya pada abad ke-20. Perlawanan terhadap penjajahan tidak hanya dilakukan melalui peperangan fisik seperti yang terjadi dalam Perang Jawa dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, tetapi juga melalui gerakan non-fisik seperti pembentukan organisasi, pergerakan nasional yang menggunakan hak politik dan kemerdekaan. Dengan tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Kosjo Purwolinggo. Pergerakan ini memunculkan semangat nasionalisme dan persatuan di kalangan rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan yang akhirnya tercapai pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perjuangan ini menunjukkan bahwa kepentingan nasional Indonesia didorong oleh kesadaran kolektif untuk menghapuskan penindasan dan mewujudkan negara yang merdeka dan berdaulat. Terima kasih. Boleh beri aplaus kepada temannya? Jadi, apa yang dikatakan teman kita tadi, bahwasannya tujuan utama bangsa kolonial itu ingin masuk ke Indonesia, yaitu ingin mengambil rempah-rempah yang ada di Indonesia. Jadi untuk materi minggu depan yaitu tentang bangsa-bangsa Jepang. Jadi ibu harap kalian belajar di rumah, dan untuk minggu depan ibu akan tanya kepada kalian apa yang sudah kalian pelajari di rumah.